Shalom saudara-saudari terkasih, kita lanjutkan suara gembala kita dengan meneliti tentang Wahyu pasal 3 ayat 14 dan seterusnya, yaitu tentang jemaat Laodikia. Kita sampai ke ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, saudaraku, dari dua ayat ini kan sambungan dari suam-suam kuku itu ya, yang kemarin sudah kita bahas. Suam-suam kuku itu artinya orang bisa tertipu. Kalau dia tampil sepertinya dia seperti oke aja, tapi sebetulnya di mata Tuhan dia nggak panas. Maka Tuhan berkata, kalau engkau nggak panas, lebih baik engkau dingin. Kalau dingin digarap, begitu ya dikerjakan. Tapi kalau suam ini repot. Nah, itu yang justru bikin Tuhan berkata bahwa suatu saat aku akan memuntahkan engkau kalau engkau tetap dalam kondisi suam-suam kuku. Ini sebuah kengerian bagi kita umat Tuhan. Jangan sampai kita dikeluarkan atau dibuang dari tubuh Kristus. Nah, seperti apakah jemaat Laodikia yang dikatakan suam-suam kuku itu? Saudara, ketika kami ada kesempatan untuk mengunjungi kota Laodikia, ternyata kota Laodikia itu punya sumber mata air yang memang hangat. Jadi kata-kata ini cocok gitu ya, karena sumber mata air hangat yang ada di kota Laodikia itu menjadi satu peringatan yang sangat sesuai. Kamu tuh suam-suam kuku seperti sumber mata airmu itu. Dikatakan bahwa engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, saudara, rupa-rupanya penilaian manusia terhadap dirinya sendiri itu belum tentu benar, saudara. Saudara menilai diri Anda sendiri itu seperti apa, itu jangan Anda anggap bahwa itu pasti benar. Ini buktinya Laodikia. Laodikia itu merasa bahwa mereka kaya dan telah memperkaya diri dan tidak kekurangan apa-apa. Ya, pasti mereka punya hal-hal yang bisa mereka tunjukkan kepada orang-orang sekelilingnya bahwa mereka betul-betul kaya, ya. Kalau enggak kan cuma asal bunyi itu, asal ngomong aja. Enggak, Laodikia betul-betul pasti punya sesuatu. Jadi gereja Tuhan yang punya segalanya jangan berkata bahwa kami kaya. Hati-hati, saudaraku. Termasuk punya pengajaran, termasuk punya karunia ya saudaraku, bukan hanya punya gedung bagus, bukan hanya musik bagus, belum tentu yang begitu-begitu saja, tapi yang rohani-rohani tanda kutip, itu pun kita harus minta Roh Kudus menjelaskan, mengoreksi, apakah aku ini benar-benar kaya di mata Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau merasa kaya, merasa tidak kekurangan apa-apa, ingat ayat ini, saudaraku, bahwa ternyata ada jemaat yang benar-benar merasa tidak kekurangan apa-apa, merasa mereka berkecukupan, tidak butuh apa-apa. Ternyata Tuhan berfirman, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang. Jadi engkau merasa dirimu kaya padahal engkau bukan miskin tapi melarat, malang. Kamu itu dalam kondisi malang, kamu nggak tahu kan, kamu merasa beruntung, tapi padahal kamu malang.
kamu miskin, dan kamu buta, kamu merasa kamu melihat semua, kamu punya pewahyuan ini, kamu ngerti ini, ngerti itu, tapi sebetulnya kamu buta dan telanjang, kamu merasa bahwa berpakaian yang sangat mewah, sangat luar biasa, itu kan hal-hal yang tampak lahiriah, saudaraku ya. Tapi di mata Tuhan yang memandang hal-hal rohani, secara rohani telanjang. Tapi mereka nggak sadar, saudaraku. Saya nggak bisa bayangkan ya, kalau ada orang telanjang, tapi merasa berpakaian. Ya itu orang-orang yang kurang waras, yang jalan-jalan itu, telanjang bulat, jalan-jalan di keramaian itu. Karena apa? Dia tidak merasa bahwa dirinya telanjang. Jadi dia nggak malu. Ya di sini nanti kita akan lihat, saudaraku, untuk jemaat yang seperti itu. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang menjadi pandangan kita, penilaian kita terhadap diri sendiri ataupun terhadap hal-hal yang kita lihat, itu belum tentu tepat dengan apa yang menjadi pendapat Tuhan. Di pemandangan Tuhan, Laodikia yang kaya raya, Laodikia yang tidak kekurangan apa-apa, Tuhan sangat keras berkata, engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Sampai sebegitunya, saudaraku. Ya, nanti kita akan lanjutkan, saudaraku, di sesi berikut tentang apa yang menjadi nasihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.